dimensi, massa, satuannya kilogram, terus dimensinya M, kemudian yang paling sering banyak ya, yang paling banyak muncul, panjang, dimensinya itu adalah meter, satuannya meter, dimensinya L, kemudian waktu, satuannya adalah second, dimensinya adalah huruf T besar, gitu ya. Jadi ini emang paling banyak dipakai dalam dimensi. Nah, jadi langkah pertama di sini momentum sudut, ya. Rumus daripada momentum sudut itu adalah inersia benda dikali dengan kecepatan sudut, ya. Jadi momentum sudut inersia dikali kecepatan sudut. Nah, di sini momentum sudut itu rumusnya kalau pakai lambangnya misalnya L sama dengan I dikali dengan omega, gitu ya. Nah, di sini kita harus tahu dimensi daripada inersia dan dimensi daripada kecepatan sudut. Nah, sekarang kita cari ya, pertama dimensi dari inersia. Ya, kita cari dimensi daripada si inersia itu sendiri. Nah, dimensi dari inersia itu sendiri, dia itu sebenarnya sudah kita bahas, maksudnya kita sudah sekalian ngebahas yang poin yang kedua, momentum inersia ml pangkat 3. Jadi kita ngecek inersianya itu, jadi 1 dan 2 itu berkaitan, ya. Jadi kita cari dimensi inersia. Inersia itu rumusnya adalah massa, ya. Aku langsung bisa dulu. Inersia itu adalah massa dikali dengan jari-jari kuadrat. Jari kuadrat. Ya. Intinya rumusnya adalah mr kuadrat. Dan satuannya adalah kilogram, satuannya adalah meter kuadrat. Nah, sekarang kita bisa lihat dimensi dari inersia. Kilogram itu dimensinya adalah M, meter kuadrat berarti L kuadrat. Jadi ini adalah dimensi daripada inersia. Ya. Jadi untuk yang kedua, ini tuh salah. Ya. Jadi yang dua itu salah. Momentum inersia, ini ml pangkat 3. Padahal harusnya momentum inersia adalah ml kuadrat. Seperti itu. Jadi artinya untuk yang nomor 2 salah. Jadi kamu pilihan jawabannya tinggal B atau E. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita lanjut lagi, kita cari tinggal yang 1 atau 3 nih. Nah, berarti pilihannya kan tinggal 1 dan 3 atau 3 kan seperti gitu. Kita ngecek yang 3 atau boleh juga kita ngecek yang 1 benar atau enggak gitu ya. Kalau 1 benar dijawab tinggal yang B ya. Nah, sekarang kita cari, selain kita cari dimensi dari inersia, sekarang kita cari yang namanya dimensi daripada kecepatan sudut ya. Dimensi kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut ini, omega, itu adalah V per R. Nah, V-nya kecepatan linier. Nah, kalau R-nya itu adalah jari. Satuannya meter, ini satuannya adalah meter per second. Nah, jadi kecepatan sudut, kita kalau dimensi fokus di satuannya aja, meter per second, dibagi dengan meter. Sehingga nanti di sini sama aja kayak dimensinya, ya, berarti sama aja kayak meter dibagi dengan meter dikali second. Meternya coret, jadi dimensinya adalah 1 per s, berarti dimensinya jadi 1 per t naik ke atas,
Berarti jadi T pangkat min 1. Ya. Jadi dimensinya adalah T pangkat min 1. Maka momentum sudut, ya, momentum sudut punya dimensi yang adalah ml kuadrat dikali dengan T pangkat min 1. Ya. Jadi untuk yang nomor 1 itu jawabannya benar. Ya. Kalau 1 benar berarti tinggal jawabannya adalah yang B, 1 dan 3. Ya. Nah, ini dimensi daripada momentum sudut. Ya, dimensi daripada momentum sudut tadi. Oke. Terus kalau misalkan mau nyari momen gaya juga boleh. Nyari momen gaya ya. Kita cek yang ketiga misalkan kalau misalkan momen gaya ya. Untuk mengetahui momen gaya berarti nanti di sini kamu bisa ya, berarti kamu bisa kita ke bawah ya. Nah, momen gaya ya. Momen gaya itu dimensi momen gaya. Momen gaya ya. Itu bahasa sederhananya adalah torsi ya. Torsi itu lambangnya ini. Nah, itu ya torsi. Ya, torsi itu adalah gaya dikali dengan L ya, jarak ya. Di mana S-nya itu adalah gaya, sedangkan L itu adalah jarak gaya ke poros. Nah, satuannya meter. Ini satuannya adalah Newton ya. Jadi kalau mau dimensinya, oh ya, untuk gaya sendiri itu punya rumus F sama dengan M dikali A. Dia punya dimensi ya, dia punya dimensi MLT pangkat min 2 ya. Dia punya gaya ya, gaya dia punya dimensi F sama dengan MT pangkat min 2. Jadi torsi kita bisa langsung dapat torsi dimensinya adalah tinggal MLT pangkat min 2 ya dikali dengan L sehingga kita dapat torsinya ML kuadrat T pangkat min 2. Nah, ini adalah dimensi daripada momen gaya. Ya, torsinya, nah dimensi momen gayanya adalah ini ya. ML kuadrat T pangkat minus 2. Ya, seperti itu. Jadi yang ini, yang tiganya betul. Ya, berarti jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Oke. Nah, itu untuk yang nomor 21. Penjelasan dari waktu kelas 10. Nah, materi kelas 10 nih, ya, 21. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 22. Suatu balok, ya, suatu balok di sini bermasa 2 kg berada pada suatu bidang datar rata mengalami dua gaya konstan. Seperti pada gambar, jika gayanya 10, kecepatan pada saat T-nya 0 adalah 2 meter per... Nah, ini kata kuncinya ini, ya. Kecepatan pada saat T-nya 0 adalah 2 meter per second ke kiri. Ya, jadi 2 meter per second ke kiri. Nah, itu kata kuncinya. Sedangkan si gayanya itu arahnya ke kanan. Ya. Nah, sedangkan ini arahnya ke kanan. Jadi sebenarnya kita udah ada clue ngerjain ini, ya.
Logikanya, yang fokusnya itu adalah pernyataan yang benar mengenai gaya gesek warna kuning. Pernyataan yang benar mengenai gaya gesek kinetik. Berarti benda bergerak nih. Ya. Nah, di sini sebenarnya untuk menjawabnya sebenarnya kita udah tahu jaraknya mana. Ya. Pada saat T-nya 0, 2 meter ke arahnya ke kiri, berarti pada saat ini si gaya gesek ke kanan. Ya. Pada saat T-nya 0, berarti gaya geseknya arahnya ke kanan. Kan benda geraknya ke kiri, maka gaya gesek arahnya jadi ke kanan, berlawanan gitu ya. Pada saat T-nya 0, berarti dalam keadaan T-nya 0. Nah, gaya gesek. Kemudian, si balok itu didorong ke arah kanan sebesar 4/5 F gitu ya. Nah, dari sini kita harus tahu nih, dia ngedorong akan menimbulkan percepatan. Nah, akan menimbulkan percepatan. Gaya didorong akan menimbulkan percepatan. Nah, bisa percepatannya tinggal sigma S sama dengan M dikali A. Ya, 3/5 F, kita harus tahu ketika didorong dengan 3/5 F, dia akan menghasilkan percepatan berapa ya. Nah, 3/5, F-nya itu adalah 10, kemudian masanya itu adalah 2 kilogram dikali dengan A. Ya, ini saya coret, ya, berarti hasilnya jadi angka 3. Ya, 3/5. Oh iya, satu lagi. Kan kalau misalkan dia dorong, ya akan muncul gaya gesek ya. Maaf, di sini kita akan muncul gaya gesek. Jadi nanti di sini kecepatannya tetap ditimbulkan gaya gesek, berarti gaya normal dulu ya. Mana ya? Oke, kita cari gaya normal. Ya, gaya normal. Nah, ini gambarnya saya buat seperti ini. Gaya normal arahnya ke atas, tegak lurus dengan bidang. Kemudian ada gaya 4/5 F yang arahnya ke atas juga. Kemudian di sini ada gaya berat. Nah, sekarang yang ke atas sama dengan yang ke bawah. 4/5 F ditambah M sama dengan M dikali G. Ya, berarti 4/5 dikali 10 ditambah M sama dengan 2 kali 10. Ya, 20. Ini berarti hasilnya 2, 8. Berarti gaya normalnya adalah 20 dikurang 8. Berarti gaya normalnya itu adalah 12 Newton. Ya. Gaya normal tujuannya buat apa? Tujuannya mencari gaya gesek. F sama dengan koefisien kali gaya normal. Sehingga kita dapat ya, gaya normalnya, nah F-nya, koefisien geseknya 0,25. Ya. Berarti nanti di sini koefisien gesek 0,25 dikali dengan 12 Newton. Berarti gaya geseknya itu besar 3 Newton. Ya. Nah, jawabannya berarti tinggal A, B, C. Ya, jawabannya tinggal A, B, C. Ini saya batasi dulu ya. Oke. Jadi 3 Newton. Nah, sekarang 3 Newtonnya itu kita bisa masukin sekarang sini ya. Gaya gesek selalu bernilai negatif ya. Dia didorong sebesar 3/5 A. Ya, ya. Dikurangi S sama dengan M kali A. Ya.
3/5 dikali 10 dikurang 3 sama dengan 2A. Ini coret, 2, 6. 6 kurang 3 sama dengan 2A. Berarti 3 sama dengan 2A. Berarti A-nya adalah 3/2. Atau 1,5 meter per second kuadrat. Nah, karena kecepatannya 1,5, itu arti percepatan sebenarnya adalah nambahnya kecepatan tiap detik. Ya, karena nambah kecepatan tiap detik, berarti nanti detik makin lama waktunya, kecepatannya jadi makin besar, gitu ya. Pada dasarnya seperti itu. Nah, sekarang ini arahnya ke kanan, sebesar 1,5 meter per second. Pada saat T-nya 0, memang tidak ada kecepatan yang arahnya ke kanan, yang ada kecepatan pada arahnya ke kiri. Nah, pada saat arahnya ke kiri, geseknya arahnya ke kanan, ya. Tapi ketika naik 1 detik waktunya, kecepatan yang arahnya ke kanan mulai ada. Sebesar berapa? 1,5. Nah, tetap berat baloknya arahnya ke kiri, cuman gerakannya jadi lebih lambat. Ya, kenapa? Karena yang ke kanan sudah ada kecepatannya sebesar 1,5, yang ke kiri sebesar 2, masih gedean kiri, berarti tetap gerak ke kiri, ya, bendanya, tapi jadi makin lambat. Nanti peristiwanya setelah itu berhenti nih, karena pasti akan berhenti, ada saatnya berhenti. Nanti ketika detik kedua, kecepatan yang arahnya ke kanan itu nambah 1,5, ya totalnya 3. Nah, pada saat itu geseknya jadi ke kiri. Nah, jadi jawabannya, kalau geseknya 3 Newton, jawabannya tinggal ABC, ya kan? Tapi yang pasti arahnya awalnya ke kanan, betul, kemudian ke kiri setelah balok berhenti. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya. Jadi alasannya seperti itu, ya. Jadi besar gaya 3 Newton, arahnya mula-mula ke kanan, kemudian ke kiri setelah balok berhenti saat. Oke?